Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada video ke-11 ini kita akan membuat login untuk adminnya nanti ya, atau untuk usernya, sehingga nanti antara user dengan admin itu ada bedanya. Kalau user itu bisa mengakses seluruh menu ini, sementara untuk pengunjung hanya bisa mengakses pemetaan aja, untuk melihat-lihat aja ya, misalnya di mana lokasi sekolahnya, kemudian data sekolahnya apa aja. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung aja. Jadi kita buat dulu satu buah file dengan nama di view ya, di view, folder view. Klik kanan new file, vlogin.php. Kok legend sih? Login. Oke, ini login ya. Nah, kalau udah di controller teman-teman buat satu buah function, yaitu satu buah controller lagi. Nah, klik kanan new file dengan nama login ya, L besar login.php. Nah, kita buat dulu php controller. Nah, ini hapus saja. Nah, ini loginnya, login. Oke, seperti itu. Nah, kemudian nah ini untuk fungsinya kita ke v sekolah aja, v home aja ya, home aja, ambil aja ini ya, kopas semua, kopas dulu login, paste di dalam function. Nah, ini hapus. Nah, ini kasih judul login user. Nah, ini v login. Oke, udah ya. Nah, kemudian v login kita manggil ini v login. Oke. Nah, nanti saat kita klik tombol login, nah maka dia ke halaman login. Nah, ini kan belum kita ubah ya. Nah, jadi kita aktifkan tombol login ini. Caranya kita ke layout, vnav. Nah, kemudian bukan vnav ya, jadi header ya, headers. Cari login. Nah, ini login. Ini kan login ya. Nah, ambil harifnya. Ini saya enter aja ke bawah. Ini saya enter aja ke bawah. Mana dia tadi? Oke, ini kita enter. Oke. Nah, ini kan login. Nah, ini harifnya kan masih isinya login.html. Oke, ganti ini ya, tag php, base url, scroll, kemudian dalam kurungnya login. Oke, coba teman-teman refresh, kemudian tekan tombol login. Nah, maka kita ke halaman login user. Oke, di sini kita kasih desain. Nah, desainnya teman-teman ambil aja dari v input data user ya, Ctrl A semuanya, kopas, kemudian masukkan ke v login, paste ya. Nah, kemudian hapus yang nggak perlu. Ini password, ini password, username tinggalkan. Nah, nama user dihapus. Oke, nama user dihapus. Oke, ini udah. Nah, ini login ya, ganti dengan login. Kemudian form opennya ganti jadi login ya, login. Kemudian ini index aja. Oke, jadi seperti itu. Nah, coba kita refresh. Nah, ini ya, username, kemudian password. Nah, password ini kan saat kita isi passwordnya. Nah, ini kan angka-angka, harusnya ada bintang-bintang seperti ini ya munculnya. Nah, itu perlu dirubah juga di sini, di input di password inputnya kasih tipe ya, kemudian password. Nah, itu aja. Saat kita refresh,
akan berubah ya. Nah, ini bintang-bintang. Oke. Nah, ini otomatis terisi karena saya history saya kan sudah ada ya, jadi akan terisi otomatis. Bagi yang belum ada historinya, ini diisi aja nanti. Seperti ini, passwordnya apa? Nanti simpan, nanti login ya. Ini reset, hapus. Ini login aja, login. Oke, seperti itu. Continue. Login ya, saat login. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya kita lanjut ke model ya, model. Nah, untuk model teman-teman buat satu buah model login ya, buat satu buah model untuk login. Jadi klik kanan di sini, new file, m_login titik php. Oke. Nah, buat lagi satu buah kelas model ya, model. Oke, ini saya hapus. Ini disesuaikan m_login. Oke, buat satu buah function di sini, public function login ya, login. Oke. Function. Nah, ini parameternya username, password. Oke, seperti itu. Nah, ini db select, kemudian bintang, db from, tbl user, kemudian db where ya, where. Nah, ini kita masukkan dalam array, push dulu ini where-nya. Nah, ini array untuk room, kemudian ada koma, username tanda panah, ada dollar username, koma, password ya. Nah, seperti ini. Nah, koma, password. Oke. Kemudian kita return db get. Nah, kita ambil row ya, db get. Ini hapus aja, ini row. Oke, seperti itu. Nah, kalau udah, pastikan nggak ada yang error ya. Press login. Oke, nggak ada error. Oke. Nah, langkah selanjutnya teman-teman ke library. Di sini libraries ya, libraries. Klik kanan, buat satu buah file dengan library di sini ya, satu buah file library. Klik kanan, new file. Nah, dengan nama user underscore login ya, titik php, u-nya u besar. Oke, di sini. Kemudian buat tag php, kemudian ketik library, enter ya, nggak bisa enter. Nah, ini udah terbentuk. Oke, ini hapus aja. Nah, bagi teman-teman yang belum bagi teman-teman yang nggak bisa menggunakan auto snippetnya, jadi diketik manual aja. Nah, ini library name harus sama dengan file ini, berarti user underscore login. Oke, ini protect ci. Nah, ini underscore 2 kali ya, ini 2 kali underscore-nya. Oke, kita buat satu buah function di sini, satu buah function public function login ya, kemudian username, password. Oke, seperti
dengan this ci, kemudian mlogin ya, mlogin. Cuman mloginnya kita kan butuh ambil dari sini, jadi ini tambahkan di bawah get instant ini this, kemudian ci, kemudian mlogin, m_login, mlogin sih, ci. Oh ya, kita kan ngeluar ini ya, ngeluar model ini, mlogin ini, jadi berarti model ya, model ya, ci luat ya, luat juga. Oke, model buka kurung tutup kurung. Nah, ini baru dikasih mlogin. Nah, seperti itu. Berarti sini ci mlogin ya, kemudian function loginnya login ya. Nih. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut di bawahnya. Teman-teman buat if ya. Nah, if kondisinya yaitu cek ya. Kondisinya cek. Nih. Maka nah, ini tulis di bawahnya dollar username nama user ya. Nama user. Kemudian cek dollar cek. Oke, kemudian nama user. Oke, itu paste, kemudian username. Oke, kemudian ini username. Nah, itu aja. Nah, ini nama file ya di database. Nah, lanjut. Kemudian kita buat session ya. Kita buat session untuk loginnya this. Nah, session set user data, set user data. Nah, ini oke, saya buat manual aja, nggak ada auto teksnya. This, kemudian ci huruf kecil ya, kemudian session set user data, ci session set user data, buka kurung tutup kurung. Nah, ini nama user. Oke, nama user, koma, koma, pasti. Dan ini username. Oke, itu aja. Nah, oke, udah ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, jika halamannya betul ya, maka kita redirect ya. Redirect ke halaman home ya, home. Nah, seperti ini. Oke. Redirect. Oke. Oh, ini salah. Desain redirectnya seperti ini. Nah, home. Oke, udah itu aja. Nah, jika else, tulis else di sini. Else ya, buka kurung tutup kurung rawal, enter. Nah, jika passwordnya salah, nah maka akan kita munculkan di sini jika salah password. Nah, maka kita buat set flash data. Oke, nah ini tambah ci-nya ya, ci. Oke, nah this ci session set flash data ini pesan ini kasih
kasih nama pesannya adalah username atau password salah. Nah, seperti itu. Kemudian kita redirect. Jadi kalau salah kita redirect ke login ya. Login. Nah, seperti ini. Kita redirect ke login. Oke. Nah, langkah berikutnya apa ya? Langkah berikutnya kita ke sini. Buat satu buah function lagi untuk cek loginnya ya. Function public, kemudian function, kemudian cek underscore login. Nah, gitu. Ini nanti untuk ngecek loginnya. Nah, jadi di sini if ya, jika kita cek sessionnya ya, jadi di sini tulis saja $this, kemudian ci, kemudian session, kemudian username ya, username kurung, tutup kurung. Nah, username user data ya, user data. Nah, dalam kurungnya, nah ini dalam kurung, jadi seperti ini tulisannya, buka kurung, tutup kurung. Nah, ini yang biru ini penutup kurung dari ini. Nah, user datanya adalah username ya. Jadi kita cek username-nya apakah kosong. Jika kosong ya, kutip dua kali, sama dengan kutip dua kali, maka kita ambil pesan ini, pasti di sini pesan. Oh, ada yang salah kok, error. Oh ya, ini tanda titik. Oke. Nah, Anda belum login ya. Nah, kemudian kita redirect ke login lagi. Nah, seperti itu. User data, username, Anda belum login ya. Jadi ini adalah untuk apanya ya? Untuk cek loginnya. Kemudian kita buat untuk function untuk logoutnya di sini, public function logout ya, seperti itu. Nah, jadi kita gunakan unset di sini. Nah, kopas aja yang ini, paste di bawah ini. Nah, this ci session ini gunakan unset ya, unset. Nah, unset user data, nama user aja seperti ini. Kemudian username, oke, seperti itu. Kemudian enter, kita redirect kopas ini. Oke, set place data, pesan Anda berhasil logout. Anda berhasil logout. Oke, cuman itu aja. Nah, kalau udah ya, sekarang kita coba ini refresh, berarti kan nggak ada error. Nah, ada error ya. Nah, ini memang belum ada error. Kenapa? Karena file ini belum kita load. Nah, pastikan kita cek ya file ini. Nah, kita load file ini. Yang pertama, teman-teman ke config. Nah, ini nama filenya, ingat ya, user underscore login ya. Kemudian auto load, kalian ke library ya. Nah, koma user underscore login ya. Jadi untuk memanggil nama file itu cukup dengan namanya aja, tanpa huruf besar dan huruf kecil ya. Hanya huruf kecil semua. User login, kompas, refresh. Oke, nggak ada error ya. Oke, nah saat kita login nanti, nah misalnya kita salahkan ya passwordnya, kemudian
kemudian ini salahkan login. Nah, nggak muncul dia. Oke, kenapa? Karena kita belum ke controller login ya. Nah, belum selesai nih, ini belum, masih ada tambahannya. Pokoknya yang penting setelah teman-teman tambahkan ini ya di baris 61, nah di refresh pastikan nggak ada yang error. Nah, kalau nggak ada yang error, kita ke login ya, kita ke login, tapi yang di controller, login controller ya. Nah, login controller, jadi teman-teman ini kita modifikasi sedikit ya. Nah, ini enter ke bawah, tambahkan paling atas, kita ambil dari user aja. Nah, seperti ini, ambil validasinya ya, validasi username sama password. Oke, kopas, kemudian login. Nah, pasti validasinya di bawah. Oke, kemudian if, tambahkan if di sini, if. Nah, kondisinya if validation ya, if this form validation, kemudian if this form validation, kita cek di sini, validation run, validation tanda panah run, kurung ya. Ini sekolah udah run ya, run aja. Nah, di sini kita buat dollar username. Nah, sama dengan post. Nah, ini username ya, username. Kemudian ini password. Ini password. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan di sini this user login ya, user login, username, password. User login, oh ya, tanda panah ada kurang, login. Oke, password. Oke. Nah, maka akan seperti ini, dan ini saya enter ke atas. Oke ya, seperti ini. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, kita coba login ya, login. Nah, misalnya saya salahkan passwordnya, segini aja saya buat ini, maka login, username atau password salah. Nah, gitu ya. Nah, kalau betul ini admin login, maka kita ke halaman admin. Nah, ini kan belum ada bedanya tuh antara login dengan tidak login ya. Nah, sekarang kita batasi hak akses ini ya. Nah, cara membatasinya yang pertama, kalau kita udah berhasil login, otomatis ini berubah jadi logout ya. Oke, saya logout dulu. Oke, tambahkan lagi ya di sini, di public index ini, tambahkan satu buah function di controller login. Oke, public function logout ya, kurung. Nah, this user login, kemudian logout. Oke, logout, kurung. Nah, itu aja. Oke, saya logoutkan dulu. Login, logout. Nah, oke, Anda berhasil logout ya. Nah, jadi setelah kita login, harusnya tombol ini berubah jadi tombol logout ya. Oke, jadi kita ke view, kita batasi semua hak aksesnya. Kita ke view, headers ya. Jadi di sini ya, ini di head, di baris ini ya. Oke, jadi teman-teman tambahkan di
Oke, tombol nah ini. Oke, jadi tombol ini ya, kasih PHP sini, PHP kurung ke kurungnya if nah if ini buka PHP-nya, ini penutupnya, if kondisi jika this session, kemudian user data, username sama dengan kosong ya, maka ini kode ini kita hapus ya. Ini saya ketengahkan dikit, center lagi ke bawah. Nah seperti ini. Jika user data username-nya kosong, berarti maksudnya dalam keadaan tidak login, maka tombol logout kita munculkan ya. Tombol logout kita munculkan, ambil ini enter ke bawah ya, div ini enter ke bawah. Nah ini div ini dirapikan. Nah ini tombol login ya, maka tombol login kita paste di sini, dan ini tutup PHP, kalau enggak dia akan error. Ini juga tutup dengan penutup PHP. Oke, seperti ini ya. Nah ini saya jorokkan ke dalam. Oke, nah ini keadaan login, refresh. Oke, keadaan login. Nah jika dalam keadaan username-nya berisi, berarti else buka kurung, nah buka kurung kerawal aja, kemudian kita tutup kurung kerawalnya di bawah, PHP tutup kurung, buka kurung, penutup kurung kerawal ya, penutup dari ini. Nah ini kita kopas ke bawah. Nah login ini ganti dengan login / logout. Nah gitu ya. Nah ini tombol login ganti dengan tombol logout. Nah seperti itu, refresh. Oke, nah saat kita login ya, nah saya login tuh, nah loginnya berhasil, maka tombol ini berubah jadi tombol logout. Oke, kita logout lagi, coba teman-teman logout lagi ya. Nah ini kan kita dalam keadaan logout, berarti tombol menu input sekolah, user dengan info user itu harus kita sembunyikan. Nah untuk menyembunyikannya, teman-teman berarti kita ke vnav ya, ke vnav. Oh ya, vheader saya kopas aja, teman-teman kopas aja dulu ini ya, satu baris ini. Kita ke vnav, kita sembunyikan ini ya, mulai dari input ini ya. Nah oke, saya kopas ini. Jika username-nya kosong ya, berarti ini ganti dengan bukan sama dengan tidak kosong. Jika tidak kosong, maka kita munculkan dia. Jika tidak kosong, maka kita munculkan dia ya. Buka kurung, tutup kurung. Nah ini saya jorokkan ke dalam. Oke, ini buka PHP, tambah di dalamnya ini, kemudian ini penutup PHP-nya. Nah ini di dalamnya ada 3 menu ya. Oke, saat kita refresh, nah dia udah hilang ya. Nah saat kita login, maka menunya akan muncul kembali ya. Nah seperti itu mengatur hak akses user. Kita logout lagi. Nah sementara kita dalam keadaan logout, tapi saat kita akses sekolah, nah ini masih muncul ya ID-nya. Harinya ID ini hanya boleh diakses oleh user atau admin yang login ya. Jadi kalau hanya pengunjung, ini hanya cuman kita munculkan data aja. Jadi tombol ini kita sembunyikan. Jadi untuk menyembunyikan tombol, kita berarti ini halaman data sekolah ya. Berarti kita ke data sekolah, kita kopas lagi ini. Kopas ini ya. Kopas dari vnav. Session user data username-nya tidak kosong ya. Kemudian kita ke data sekolah. Nah pertama kita sembunyikan action ini ya. Coba kita sembunyikan paste, kemudian tutup PHP, tutup kurung kerawal. Oke, coba kita refresh apakah ada tersembunyi.
Nah, tersembunyi ya atasnya. Oke, kemudian kita kopas lagi yang ini. Kemudian kita sembunyikan tombol, berarti TD di atas ini. Kemudian kopas ini penutupnya, pasti di bawah ini ya. Oke, berarti ini saya jorokkan ke dalam. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Ini dia, ini juga. Nah, kita refresh. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk pengunjung ya. Pengunjung hanya bisa melihat-lihat data aja. Kalau admin ingin login, dia login ya sesuai dengan data yang sudah terdaftar di sini. Data yang sudah terdaftar di tabel ini ya. Misalnya Andi 123, berarti bisa Andi kemudian 123 login. Oh salah, Andi 1234 login. Oke, nah ini udah logout tulisannya dan menu ini udah muncul semua dan tombolnya udah muncul lagi semua. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk user login ya. Oh ya, kita tambahkan ya. Jadi siapa yang loginnya di sini ya, username loginnya. Kalau teman-teman ingin mau menambahkan, jadi kita tambahkan di sini di headers. Nah, kita tambahkan sebuah tulisan ini ya, tambahkan di atas ini, di atas di atas ini ya, di bawah else nama usernya siapa. Nah, berarti buka kurung PHP, kemudian sama dengan tutup kurung PHP, tutup kurung tanda tanya, tutup kurung PHP, kemudian ini di session username. Nah, ini nama user ya, nama user. Oke, coba kita refresh. Nah, ini nama usernya Andi ya, Andi logout, maka dia hilang. Saya login sebagai admin, maka yang admin itu kan, nah ini nama user Margalius. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, logout. Nah, langkah berikutnya kita kasih hak akses ya. Jadi di sini. Nah, walaupun kita dalam keadaan login ya, walaupun kita dalam keadaan dalam keadaan logout ya. Nah, mungkin ada nanti user atau pengguna itu iseng-iseng otak-atik URL ini, misalnya dia ngakses user ya, user. Nah, enter. Nah, itu dia bisa ngaksesnya, akan muncul ini. Nah, jadi kita kasih batasan ya. Jadi kita kasih batasan itu di sini, di controller. Kita ke controller ini user, ke controller user. Kemudian teman-teman tambahkan di ini, nah di construct-nya this, kemudian user login, kemudian cek underscore login ke kurung tuh kurung. Oke, seperti itu. Coba kita akses ya, refresh. Dan kita akses user ya. Nah, maka akan muncul Anda belum login, silakan login dulu. Jadi nggak boleh ya. Oke, kita kopas ini. Nah, kemudian di sekolah itu nggak boleh ya kita akses kasih di sini. Jadi yang boleh kita kasih itu di bagian ini aja ya, di bagian ini ya, indeks, bukan indeks, di bagian input, mungkin nanti di bagian input ya, di atasnya, kemudian di bagian edit juga, kemudian di bagian delete ya, push. Oke, kemudian
ini memang login ini agak ribet ya, karena ini masalah keamanan dari sistem. Kemudian kita ke user udah di konstruknya sekolah. Nah, sekolah nggak boleh di konstruk ya. Kalau kita akses di konstruk, nah kita kasih di konstruk ini. Nah, kenapa nggak boleh? Karena nanti saat tamu atau pengunjung mengakses sekolah, dia akan mengarahkan ke sini ya. Karena data sekolah ini diakses oleh dua pihak ya, admin dan pengunjung. Jadi nggak boleh kasih, hanya boleh dikasih di sini aja, input. Selain dari indeks ya, input, karena input data kan yang mengakses admin nanti. Kemudian edit, kemudian hapus ya. Kemudian untuk user udah, oke, udah cuma itu aja ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video ini, dan kita udah selesai membuat satu buah sistem di sekolah secara sederhana ya, dalam bentuk sederhananya. Ya, sebelum apa? Jadi teman-teman pastikan saya review lagi ya codingnya. Pertama kita cek di library user login. Jadi teman-teman pastikan ini udah betul ya penulisannya. Nah ini pastikan double underscore ya. Ini double underscore. Kemudian yang terutama sekali di sini ya, di cek login. Coba teman-teman cek lagi, cek loginnya. Pastikan ini tulisannya user data ya, bukan set user data. Oh ya, ini adalah video yang saya saya potong dari video yang pertama. Itu ada kesalahan. Ini saya salah tulis. Ini yang saya tulis set user data awalnya, tapi udah saya edit videonya dan saya gabung lagi. Saya buatkan video yang baru khusus untuk ini aja. Nah, ini set user ini bukan set user data bagi teman-teman yang buat set user data. Nah, ini kan set user data. Nah, kalau ini bukan, ini adalah user data ya. Ini di function check login. Nah, itu aja. Cek ini ya, cek lagi, cek semuanya ya. Nah, pastikan di review lagi. Nah, ini review dari library user login. Oke, saya pelan-pelan aja ya. Nanti di stop ya videonya. Ini login ya. Kemudian ini construct, ini protected. Kemudian ini check login ya, cek lagi. Kemudian ini logout. Oke. Kemudian kita ke vlogin ya. Kita ke vlogin. Nah, ini cek lagi. Pastikan di form opennya itu login index. Nah, ini udah betul. Nah, pastikan ini juga sama ya. Nah, kemudian di login ya, di login itu, nah ini form validation. Kemudian if ini sampai sini ya. Jadi ini pembuka sampai sini ya. Nah, ini function untuk logoutnya. Oke, kemudian udah itu aja ya. Kemudian mlogin ya, mlogin. Nah, mlogin. Nah, cuman ini aja satu buah function. Jadi dia ngecek nanti username sama password. Oke, mungkin sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.